Dia Danau tuh bikinnya pas bulan puasa 2018. Itu pas itikaf gitu, pas itikaf di masjid. Terus tiba-tiba dapet liriknya, tiba-tiba dapet lagunya udah segitu. Jadi sepanjang itikaf itu saya nggak wiridan ya, nggak berzikir gitu, nggak. Tapi ngapalin, ada nggak ngapalin lagunya itu karena takut lupa. Karena kan di masjid nggak boleh pegang gitar, nggak boleh bawa handphone. Jadi terus saya sampai sahur saya ngapalin lagu itu ya. Ada yang gitu ya, ngapalin gitu. Halo, saya Panji Sakti. Alhamdulillah sudah 2 hari ini di Tasik dan diperkenankan untuk bisa singgah, bisa mampir dan ketemu teman-teman yang luar biasa di Langgam Pustaka. Dan saya kebetulan, karena kebetulan lagi di sini, alhamdulillah jadi bisa diliput sama Langgam Pustaka TV. Saya seorang penulis lagu. Saya bekerja memang betul sebagai seorang penulis lagu aja. Tahun 2017 tuh saya baru mulailah menyanyi, agak sering menyanyi solo gitu. Tahun 2017 awalnya. Sebelumnya juga pernah nyanyi solo, tapi ya bukan yang selalu gitu. Tapi kalau sejak 2017 sampai hari ini tuh agak bahasa Sundanya agak kerep gitu ya. Jadi tiap bulan atau tiap minggu ada aja. Terus terlebih saya juga punya hashtag khas saya, itu tiba-tiba konser 2021, ada tiba-tiba konser 2019, tiba-tiba konser 2020, tiba-tiba konser 2021 sekarang gitu ya. Mau sebentar lagi mau berakhir. Dan sudah hampir 300 jam saya melakukan konser. Nggak ngoyo juga sih, jadi saya bisa konser dimanapun, penontonnya bisa siapapun. Bahkan saya pernah konser di depan tanaman, saya pernah konser di depan lukisan gitu. Jadi penontonnya bisa 1 orang, 2 orang gitu. Jadi nggak, yang penting nyanyi, yang penting aku nyanyi di situ, yang penting aku konser. Itu aku menyebutnya konser. Meskipun penontonnya cuma 1 orang ya, tapi memang saya khususkan. Jadi kalau ketemu orang di kafe kah atau di satu ruang publik gitu, saya selalu minta izin dulu, boleh nggak saya nyanyi 1-2 lagu buat Anda gitu. Kalau beliau nggak berkenan ya nggak jadi. Kalau beliau berkenan ya saya terus konser ya. Gitu. Jadi sekarang udah hampir 300 jam. Sejak akhir 2018. Jadi saya nggak target tahun ini harus selesai 100 jam gitu, nggak. Jadi seininya aja, sedimudahkannya aja. Oke, musikalisasi puisi adalah hal lain ya. Jadi sebelum saya memusikalisasi puisi, sebelum saya ketemu dengan puisi pertama yang saya musikalisasi puisi, saya sudah menulis lagu saat itu gitu. Ya lagu-lagu saya gaya-gaya dulu ya, gaya-gaya saya yang dulu masih sangat belia gitu, zaman-zaman SMA, zaman-zaman kuliah. Tentu sampai akhirnya bertemu dengan lagunya Ari Reda, Mas Ari dan Mbak Reda, dinyanyikan oleh teman-teman Lakon UPI. Lagu yang mereka populer ya. Aku Ingin, Hujan Bulan Juni, Di Restoran, Metamorfosis, itu apalagi saya lupa. Hatiku Selembar Daun kalau nggak salah. Nah, saya suka mereka menyanyikan lagu itu dan saya tanya, ini lagunya siapa? Ini lagunya anak UI. Dulu belum tahu kalau itu Ari Reda. Mereka pun nggak tahu ada itu ya. Yang saya tanya tuh nggak tahu gitu. Anak UI siapa ya? Usut punya usut ternyata Mas Ari dan Mbak Reda, duetnya itu. Nah terus ternyata itu adalah puisi. Jadi saya makin shock. Oh
puisi juga bisa dibikin lagu gitu ya. Nah, terus ada salah satu anak lakon, beliau adalah hari ini beliau adalah konsultan bahasa bagi saya. Jadi kalau saya punya karya tulisan, mau itu esai, mau quotes, mau puisi, mau lagu, saya selalu diskusi dengan beliau. Jadi minta pendapat beliau. Arif Senjaya namanya. Nah, beliau nulis puisi, terus saya musikalisasi dan itu jadi musikalisasi puisi pertama saya. Itu tahun 1997 atau 1998 gitu. Kamu belum lahir ya? Oh, belum. Belum ya? Aduh, 2000. You are so young ya. Jadi tahun itu saya bikin musikalisasinya dari puisi Arif Senjaya dan itulah pionir, itu puisi pertama yang saya musikalisasi. Dan lagu itu ternyata saya anggap berhasil ya. Saya anggap musikalisasi yang berhasil. Karena sampai hari ini lagu ini masih terus saya bisa dengar di antara teman-teman sastra di UPI, di lakon UPI gitu ya. Saya masih bisa dengar lagu itu. Bahkan di kampus saya ISBI yang saya cuma mampir sebentar di situ juga mereka juga sebagian tahu lagu itu. Tapi yang senior ya, yang pernah bersinggungan dengan saya gitu, yang pernah nonton saya konser atau yang ngikuti YouTube atau Instagram saya mungkin tahu lagu itu. Gitu. Nah, sampai hari ini saya lupa berapa puisi yang sudah saya musikalisasi ya. Ada yang terakhir tuh puisinya Kang Acep Zam-Zam Nur berjudul saya lupa judul puisinya, tapi memang betul-betul baru dapat malam itu, dan malam itu juga saya musikalisasi puisi, dan di bawah mungkin nggak nyampe setengah jam kali ya selesai musikalisasi puisinya. Dan kebetulan ada Opik Tuan sendiri, musisi Tasik juga, dan aku suruh dia nyanyi, dan ternyata dia mah keren ya suaranya, jadi enak, puisinya jadi terkesan megah gitu ya. Alhamdulillah. Terus sebelum itu ada puisi Pak Untung Wardoyo, ada puisi Kang Acep juga yang lain dari ujung telepon, ada puisi Arif Senjaya juga yang lain, judulnya Tato, ada puisinya Pak Sony Farid Maulana juga ada, terus Muhammad Syarif Hidayat juga ada juga, Ratna Ayu Budiarti ada juga, terus puisi siapa lagi ya, Bu Tetet Cahyati ada juga, putrinya Pak Popo Iskandar pelukis, dan lain-lain. Saya lupa. Gitu. Ya sampai hari ini saya masih menyukai hal musikalisasi puisi, dan alhamdulillah mungkin karena keratan saya dengan literasi, mungkin jadi saya suka diundang jadi juri kalau ada festival musikalisasi puisi, kalau festival yang berkompetisi maksudnya ya, yang misalnya antar SLTA se-Jawa Barat gitu, itu saya udah selalu menjadi juri di tingkat Jawa Barat. Alhamdulillah. Kalau berpikir berhenti untuk bermusik enggak, tapi kalau misalnya diperkenankan untuk berhenti ya saya akan berhenti gitu. Jadi saya sedang berusaha ikut aja gitu. Jadi ikut apa yang dimudahkan, itu yang saya kerjakan gitu. Kalau hari ini saya dimudahkan bikin lagu, hari ini saya dimudahkan perform, pergi ke sana, pergi ke sini, menghibur orang atau ngasih masukan buat karyanya dia gitu. Saya masih dimudahkan dengan hal itu. Terus terakhir malah saya sedang akan merilis buku anak, 2 buku anak, lagu Agar-Agar dan lagu Sayur Juara itu akan dibukukan. Jadi liriknya akan dibukukan, kemudian di bukunya itu akan ada barcode. Nah, barcode-nya tuh dipindai, begitu dipindai akan melink audio yang
lagunya itu gitu. Ya moga-moga lancar ya. Awal 2002 katanya akan rilis, akan launchingnya. Nah, jadi kalau ditanya pernah terpikir untuk berhenti, kalau ada yang menyuruh berhenti, saya akan berhenti. Kalau misalnya belum ada yang menyuruh saya berhenti, ya saya nggak berhenti. Saya melakukan apa aja yang saya mudah melakukannya gitu. Siapa yang menyuruh kamu kira-kira nanti? Ya siapa lagi ya yang nyuruh kita sholat lah ya. Wah, iya, betul. Ya. Betul. Kan beliau kalau kok beliau ya, kalau kita terlalu cinta pada sesuatu juga kan nggak boleh ya. Jadi nanti dianya cemburu. Kalau dia cemburu atau saya mengandalkan kemampuan saya bikin lagu, Tuhan akan cemburu. Kalau saya terlalu mengandalkan kemampuan saya menyanyi atau perform di depan orang atau sombong dengan itu, Tuhan akan cemburu. Karena Tuhan tidak mau ada Tuhan lain di dalam hati kita. Makanya malaikat, ada omongan tuh, malaikat memual asup kalau mun aya patung atau mun aya anjing di imah. Nah, itulah rumah kita itu, badan kita, termasuk di jiwa saya, jiwa kita semua. Kalau ada Tuhan lain dalam diri kita, itulah patung itu. Dan kalau ada hawa nafsu lain di dalam diri kita, si anjing itu, yang nggak akan masuk. Tuhan akan cemburu itu. Nah, hati-hati kalau Tuhan sudah cemburu ya. Kadang kita di beberapa teman saya, mungkin ada beberapa teman saya lah. Ada yang dia seorang musisi hebat, tapi diuji dengan hal yang bikin dia tidak bisa bermusik lagi gitu. Ia diminta untuk belajar gitu. Ya pasti ada sisi baiknya. Tidaklah sesuatu itu diturunkan ke diri kita kalau itu tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Jadi ya semoga begitu ya. Kalau misalnya saya berhenti pun dari musik, pasti ada manfaatnya, insya Allah. Perkembangan musikalisasi puisi di era digital ini, saya pikir kurang greget gitu ya. Jadi pemerintah juga tidak terlalu serius gitu ya. Pemerintah yang menangani bidang ya pendidikan dan kebudayaan kurang serius. Jadi cuman gitu aja gitu. Jadi karena saya berkali-kali jadi juri karya anak-anak yang bahkan di perkotaan gitu ya, bahkan di perkotaan yang mungkin akses ke teknologinya lebih mudah, karya musikalisasi puisinya masih gitu-gitu aja tuh gitu. Jadi bahkan Jawa Barat, terus beberapa daerah lain yang ya itu belum bisa bicara banyak di tingkat nasional. Dan ketika saya lihat yang karya-karya nasional juga bagus, rapi, tapi tidak mencirikan zamannya gitu. Jadi ada beberapa workshop musikalisasi puisi, saya selalu bertanya pada anak-anak peserta musikalisasi puisi ya, kamu sukanya apa? BTS. Kamu sukanya apa? Blackpink. Kamu sukanya apa? Aku suka The Beatles, Phil Collins. Aku suka Metallica. Aku suka Saigon Kick. Aku suka Red Hot Chili Peppers gitu ya. Aku suka Green Day. Ada yang bilang itu, bahkan anak-anak sekarang masih tahu Green Day, masih tahu Nirvana, itu kan keren gitu ya. Aku suka Blink, aku suka Coldplay. Nah, tapi begitu mereka berkarya musikalisasi puisi, tidak ada satupun warna idola mereka itu yang mereka suka itu ada di karya musikalisasi puisi. Jadi musikalisasi puisi karyanya masih seperti Panji Sakti, masih seperti Payung Teduh, masih seperti Banda Naira atau siapa lagi? Nadine siapa? Nadine Hamizah, atau masih terlalu Ebit GAD, masih terlalu Bimbo. Boleh nggak ya? Boleh aja, maksudnya boleh. Cuman dengan kemudaan mereka, dengan kekiniannya anak-anak hari ini gitu,
dengan musik yang berkembang sangat masif, dengan sangat mudah diakses oleh banyak orang, karya musikalisasi puisinya juga harusnya lebih kaya lagi gitu. Lebih kaya lagi kita nggak bisa berhenti kayak saya musikalisasi puisi cuman cukup dengan gitar, dengan vokal aja. Itu mau biarlah gayanya saya, misalnya gayanya Iwan Fals, gayanya John Castella atau Tuan sendiri, udahlah cukup lah. Gitu. Anak-anak sekarang tuh harus pakai beatbox, harus musikalisasi puisi itu harus ada rapnya, atau harus ada screamingnya, atau misalnya yang greencore gitu boleh juga, dan nggak masalah selama mungkin tidak mengganggu makna puisinya atau puisinya lebih nyampe dengan cara itu, kerjain aja, dan jangan cuman ya sekolah-sekolah itu punya pembimbing, dan biasanya pembimbingnya atau alumninya lah itu seleranya juga memaksakan seleranya ketimbang mewadahi selera anaknya. Misalnya sekolah mana, Tasik, yang saya kagum tuh ada satu sekolah di Garut, SMA 1 Garut, dia selalu mendapat tempat di hati saya kalau mereka sedang perform. Mereka sangat bagus. Pertama tuning alat musiknya bagus, aransemennya bagus, dinamikanya bagus, dan puisinya menjadi seperti lahir, seperti betul-betul jadi lagu. Jadi betul-betul ini sebuah karya musikalisasi puisi yang berhasil, dan mereka selalu berhasil. Ciamis juga bagus. Tasik nih agak ketinggalan. Tasiknya yang bagus tuh, yang cenderung, yang kelihatannya bisa bagus tuh, yang punya potensi ya, yang saya lihat nih. Tasik, Garut, tapi bukan Garut yang Seman 1 tuh, ada satu lagi Seman 5 atau Seman apa, itu Pialusen ya Pak. Ada Cianjur, ada Purwakarta, dan mereka sangat bagus. Bandung juga bagus. Cuman kayak kemarin kami tim juri tuh memenangkan Seman 9 Bandung, tapi begitu sampai di tingkat nasional kayak ada penurunan kualitas gitu ya. Jadi kualitas aransemen besi bagi saya ya. Kalau lagu sih puisinya kan sama, puisinya sama tuh. Jadi ada berapa provinsi dengan puisi yang sama gitu. Ya semoga anak-anak muda sekarang yang mungkin yang SMA atau yang alumninya bisa lebih lebih bisa ngomporin si adik-adiknya atau pembimbingnya, ngomporin anak-anaknya supaya bisa keluar gaya mereka yang mereka sukain. Jadi bukan selera gurunya, bukan selera alumninya gitu. Memang betul-betul ngeluarin apa yang mereka suka gitu. Jadi jatuhnya nanti nggak kayak Payung Teduh lagi, kayak Ebit lagi, kayak Bimbo lagi, kayak Dedi Dores lagi, kayak Nike Ardila lagi gitu. Kayak aku bikin itu lagu Tanpa Aku kayaknya. Lagu Tanpa Aku judulnya. Tapi belum rilis lagunya ya, jadi mungkin teman-teman kalau mau nonton bisa cari di YouTube atau di Instagram saya suka posting gitu. Terus teman-teman juga banyak yang cover juga. Sama lah kayak Dia Danau Kepada Nur, itu kan belum pada rilis ya, tapi teman-teman udah mulai sering dengerin lagu itu di Instagram atau kalau saya konser atau ada yang cover gitu. Ya, mungkin lagu Tanpa Aku ya saya suka karena pembuatannya, karena itu dibikinnya pas bulan puasa, sama kayak Dia Danau. Dia Danau tuh bikinnya pas bulan puasa 2018. Itu pas itikaf gitu, pas itikaf di masjid. Terus tiba-tiba dapet liriknya, tiba-tiba dapet lagunya udah segitu. Jadi sepanjang itikaf itu saya nggak wiridan ya, nggak berzikir gitu, nggak. Tapi ngapalin lagunya itu karena takut lupa. Karena kan di masjid nggak boleh pegang gitar, nggak boleh bawa handphone. Jadi terus saya sampai sahur saya
ngapalin lagu itu ya. Ada yang gitu ya, ngapalin gitu. Nah, kalau tanpa aku prosesnya hampir sama dengan lagu Dia Danau. Dia puasa juga, lagu tanpa aku tuh bikinnya bulan puasa juga, tapi 10 hari awal bulan puasa lah gitu. Jadi saya bangun tengah malam, ngambil bolpen, ngambil kertas, udah pegang gitar gitu, nulis. Dan waktu saat nulis lagunya, nadanya udah ada. Jadi saya nulis tanpa aku hanya engkau, udah ada nadanya gitu. Nah, itu ada 3 bait, 2 verse dan 1 chorus. Itu dan lagu itu kayak di bawah 5 menit kali, di bawah. Karena saya cuma nulis gitu doang. Jadi nulisin liriknya gitu dan nadanya udah ada. Dan yang bikin lama tuh waktu saya mainin gitarnya coba nyanyiin itu karena nangis lagi gitu. Dan terus ada beberapa kalimat juga yang saya nggak ngerti maksudnya apa lagu ini gitu. Lagu tanpa aku sih saya suka lagu itu. Ya, kalau di musik kan ada major label, ada indie label. Dimanapun akan seperti itu ya. Ada satu yang kalau sebelum mereka jadi major label, mereka juga indie label juga ya. Jadi mereka pasti menemukan banyak kesusah payahan dalam menerbitkan karyanya. Demikian juga buku. Saya pikir hari ini orang harus mulai memikirkan untuk mendokumentasikan buah pikirannya. Salah satunya adalah dengan buku. Kalau dengan adanya penerbit-penerbit yang bermunculan di sana sini gitu, dimudahkan gitu, saya pikir itu bagus untuk karena masyarakat hari ini kan harus berekspresi, harus ekspresif. Ekspresinya lewat apa? Lewat buku. Apakah dia mau foto isinya, ataukah mau puisi, atau mau novel, atau mau esai, atau bahkan penelitian, mau buku tentang riset, apapun itu, selama itu mudah dikerjakan, terus tumbuh penerbit-penerbit, itu harus kelihatannya pemerintah juga harus concern ke hal itu ya, penerbit-penerbit yang masih merangkak, yang masih lokal gitu ya. Jenis-jenis lokalnya banyak banget tapi masih di situ aja. Mungkin pemerintah bisa bantu, harusnya bisa bantu, harus bisa. Fungsinya untuk pembelajaran. Saya percaya musik itu bisa menambah gairah untuk mempelajari disiplin ilmu lainnya. Terlebih lagi memusikalisasi puisi adalah proses pengaliwanaan, itu adalah proses menajamkan emosi, menajamkan rasio, menajamkan empati, itu apa yang memang harus ditanamkan bukan ditanamkan ya, harus dididikkan, harus diajarkan gitu ke adik-adik SMP, mungkin SMA gitu. Jadi nggak boleh aku pikir tema-tema musikalisasi puisi itu harus terus dirawat dan harus dipelihara. Harus ada kompetisinya yang lebih bikin greget gitu ya, yang lebih bikin orang geli untuk greget, untuk gemes, untuk ikutan gitu. Nggak perlu yang mewah-mewah semewah balai bahasa ya. Balai bahasa kan diadain di hotel mewah, terus semua pesertanya diinapkan di hotel gitu. Mungkin nggak perlu semewah itu. Bikin yang online aja gitu ya. Saya pikir proses musikalisasi puisi ini di sekolah-sekolah terutama, ini adalah proses bagaimana si anak bisa menumbuh kembangkan
taste-nya dalam berkesenian gitu. Mungkin awalnya cuma sekedar tugas harian, tugas bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, tapi begitu dia lihat puisi lain, mungkin dia akan gemes juga untuk memusikalisasi puisi. Nah kayak gitu kan, kegemasan itu harus dirawat oleh gurunya, harus dirawat oleh sekolah dan murid-muridnya tentu, dan itu harus dibiasain. Kalau siswa nggak dibiasain tuh ya agak sulit, karena pembandingnya musikalisasi puisi itu kan banyak, maksudnya yang bisa bersaing dengan musikalisasi puisi kan banyak. Buat apa gua memusikalisasi puisi ini gitu? Toh aku lebih suka main PUBG gitu ya, atau aku lebih suka main Mobile Legend. Jadi untuk apa musikalisasi puisi? Dia nggak lebih penting dari gadget aku misalnya. Dia nggak lebih penting dari nongkrongnya aku di kopi ini gitu. Jadi kurang, ya tadi tuh ada event di Bank Indonesia, di Perpustakaan Bank Indonesia, dan saya ada bicara di situ bahwa Kang Bode ada menanggapi, terus saya tanggapi lagi bahwa selain budaya literasi yang harus dibelajarkan ke anak-anak didik kita, itu adalah budaya mendengarkan. Jadi budaya mendengarkan, budaya menyimak gitu. Jadi karena hari ini orang lebih cenderung mengeluarkan pengen orang lain tahu isi hatinya ketimbang dia mendengarkan isi hati orang lain. Seseorang, ini pertanyaannya agak lucu sebenarnya. Seseorang itu menyesali sesuatu karena dia merasa sudah berkorban banyak hal yang dia korbankan untuk sesuatu itu ya, dan dia tidak mendapat apa-apa gitu. Jadi rasanya nggak ada alasan untuk saya menyesal, karena saya dihidupkan dan dihidupi oleh musik, oleh bunyi-bunyian itu gitu, dengan nada-nada itu, dengan lirik-lirik itu, dan yang bersinggungan dengan itu ya sekolah lah, ya dinas lah gitu, yang semuanya yang berkenaan dengan musik, atau mungkin musikalisasi puisi gitu, yang mungkin dekat dengan saya gitu ya, atau musik-musik balada gitu. Itu saya bisa masuk di dalamnya dan saya merasa hidup di situ. Dan kalau orang sudah bisa merasa hidup tuh maksudnya bukan sekedar hidup bisa dikasih makan, minum, dikasih uang jajan, uang pulang gitu ya, buat ongkos buat pulang, bukan. Tapi merasa aku bisa terpanggil, merasa dihargai, merasa aku juga bisa menghargai orang lain. Bisa melihat banyak hal itu di musik ini, dan saya pikir saya nggak, sampai hari ini saya belum jadi seseorang yang menyesali ranah musik yang dihadirkan di hidup saya, insya Allah. Mungkin Ahmad Dhani. Ahmad Dhani banyak, terus ya ada nggak semua lagu Ahmad Dhani, tapi lagu Ahmad Dhani bagus. Karena apa? Kenapa bisa jadi? Karena saya bekerja sebagai lirikis gitu ya, karena saya seorang penulis lirik, jadi yang saya cermati ya liriknya gitu, dan liriknya bagus. Cuman kok saya lupa judulnya ya. Saya nggak tahu ada pertanyaan ini, jadi lupa judulnya. Kalau nggak diingat-ingat, ingat aja gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin ingat gitu. Ada pertanyaan jadi lupa. Dengan matamu aku melihat, dengan telingamu dengan aku bicara, dengan mulutku aku. Itu keren banget lagu itu aja yang menurut saya yang sampai hari ini
masih apa ya, bisa membekas di dalam diri saya gitu, lagu itu. Kalau lagu lain juga banyak juga, cuman lagu itu khususnya karena lirik-lirik saya juga mungkin ada singgungannya dengan lagu itu, mungkin itu yang bikin saya setuju, sepakat bahwa lagu itu lagu yang keren kata aku gitu. Pendapat saya tentang Langgam Pustaka, saya nggak kenal Langgam Pustaka ya, jadi saya juga kesini kecelakaan. Tapi pada dasarnya gini, seseorang itu mau hadir, mau duduk, terus mau ditanya-tanya atau mau berlama-lama duduk dengan Anda, pasti Anda orang yang menyenangkan, itu aja. Dan saya hari ini tidak kenal Langgam Pustaka, dan ternyata mereka punya podcast Langgam Pustaka TV. Dan ternyata saya juga pernah pre-order buku mereka dan saya nggak tahu gitu ya, lupa maksudnya, dan diingatkan oleh siapa namanya? Kang Mufid itu, Kang Panji pernah pesen buku di kami. Oh iya? Oh, itu dulu banget berarti. Karena tujuannya saat itu sederhana aja, saya ini ada karya anak-anak muda, dan saya melakukan tidak hanya pada Langgam Pustaka, saya melakukan pada banyak penerbit yang misalnya baru tumbuh, saya pengen jadi supporter mereka, pengen apa ya, pengen ngasih tahu ke orang-orang, loh ini loh ada penerbit dan bagus gitu. Dan aku juga begitu baca bukunya, aku operin ke teman-teman, ini buku baru nyampe gitu. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya kembali lagi bahwa seseorang itu jika mau duduk berlama-lama denganmu, pasti engkau adalah orang yang menyenangkan. Dan saya sejak kemarin saya nggak tahu ya, mungkin saya senang udara di Tasik gitu, senang auranya, atmosfernya, orang-orang keseniannya terutama. Saya selalu di ujung-ujung penghujung acara gitu, saya selalu tidak berhenti mengucapkan rasa terima kasih atas segala pelayanan, segala penerimaan, segala penghargaan yang saya terima itu agak berlebihan gitu, tapi mereka tuh selalu begitu. Jadi teman-teman di Tasik tuh orang yang arif, orang yang santun, orang yang beradab, saya bikin. Saya diundang ke sini itu dengan kesusah payahannya mereka gitu, tapi mereka mau aja tuh jemput saya ke sana, bawa ke sini, nganter lagi. Tuh kemana-mana saya selalu diterima dengan baik. Demikian juga dengan Langgam Pustaka, saya baru hari ini ke sini dan rasanya saya ingin berhari-hari tidur di sini. Ya, sekedar numpang tidur gitu ya. Numpang makan, numpang berkontemplasi mungkin, membaca buku. Jadi saya mau, paling yang bisa saya komentari adalah orang-orangnya udah tadi ya. Mungkin bangunannya, suasananya, teman-teman akan betah di sini. Siapapun yang hadir di sini sampai di ruangan ini, mungkin bahkan Anda akan merasa diterima dengan hangat begitu Anda sampai baru masuk aja gitu. Anda udah bisa merasakan kehangatan itu. Ya begitu, paling apa ya? Ya sudah itu aja.